Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin bahas kesedihan dan penyesalan terbesar Saitama. Walaupun selama ini kita melihat Saitama dengan karakter yang santai dan tidak peduli apapun, tapi ada hal yang membuat Saitama benar-benar hancur, bahkan tidak bisa mengendalikan amarahnya yang meluap. Kemarahan besar Saitama jelas menjadi momen yang sangat langka sepanjang sejarah One Punch Man. Bahkan pertarungan melawan musuh kuat yang harusnya menjadi momen menakutkan justru menjadi hiburan bagi Saitama. Segitu mustahilnya lah Saitama bisa marah. Kita selama ini diperlihatkan dengan kelakuan kocak Saitama, tapi satu momen ini merubah segalanya. Sebelum mulai video ini, jangan lupa buat klik like dan subscribe. Mimin gak mau maksa, tapi hoi, subscribe lah. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas momen penyesalan terbesar Saitama. Pertemuan yang tidak disengaja. Pertemuan pertama mereka murni dari ketidaksengajaan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. One Punch Man Season 1 menjadi awal mula pertemuan mereka. Pada saat itu Genos berhasil dikalahkan oleh monster nyamuk dan tidak memiliki pilihan lain untuk menghancurkan diri sendiri dalam upaya terakhir mengalahkan monster nyamuk. Sebelum kemudian datang Saitama menyelamatkannya sebelum Genos berhasil bunuh diri. Melihat kemampuan Saitama yang sangatlah kuat karena berhasil mengalahkan musuhnya dalam satu serangan, Genos pun menjadi sangat kagum dan meminta kepada Saitama untuk menjadikannya sebagai murid agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Meskipun awalnya Saitama merasa kesal karena memiliki murid dengan paksaan, apalagi Genos yang meminta kepada Saitama untuk membiarkannya tinggal bersama di apartemen miliknya dengan menawarkan sejumlah besar uang sewa kepada Saitama. Bahkan terkadang Genos membuat Saitama kesal dengan penjelasannya yang panjang hingga Saitama menyuruh Genos untuk menyingkat ceritanya dalam 20 kata. Tapi pada akhirnya Saitama mulai menerima Genos apa adanya seiring waktu berjalan, seperti mencoba untuk melatih Genos agar menjadi lebih kuat lagi. Tapi karena Saitama hanya mengetahui latihan fisik, nasihat dari Saitama itu kepada Genos sebagian besar dibuat-buat karena Saitama juga bingung. Genos ini bukanlah manusia dan sudah menjadi setengah robot. Kekonyolan masalah ajaran bukan berhenti dari gurunya aja, tapi muridnya juga terkadang terlalu berlebihan dalam mempelajari Saitama. Demi menjadi lebih kuat, Genos sering membawa buku untuk mencatat perilaku Saitama sehari-hari. Seberharga dan sepercaya itulah ajaran Saitama untuk Genos. Tapi karena hal itu, sebagian besar informasi yang Genos catat mungkin tidak berguna untuk dirinya menjadi lebih kuat. Di sini kita pernah diperlihatkan isi dari buku catatannya. Cara memegang dan membaca manga dengan benar dari perilaku senseinya ataupun cara menjemur pakaian di tali jemuran. Dan karena hal ini juga, Genos sampai memiliki 1000 lebih buku catatan yang sebagian besar berisi catatan ajaran dari Saitama. Terlepas dari hal konyol tersebut, karena pengaruh Genos juga, Saitama akhirnya bergabung dengan asosiasi pahlawan dan secara bertahap mendapatkan banyak kenalan. Sebelumnya, Saitama hanya menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian dan menjalani hobi pahlawannya. Kepercayaan besar kepada Saitama. Seperti yang sudah kita semua tahu, Genos ini sangatlah menghormati Saitama dan tidak pernah meragukan perkataan maupun tindakan dari senseinya. Bahkan dia sangat bertekad untuk tetap menjadi murid Saitama. Walaupun kelakuan Saitama terkadang konyol, tapi dia telah menjadi pengaruh yang kuat bagi Genos dan mendorongnya untuk menjadi lebih dewasa secara mental. Hal ini bisa terlihat dari perilaku Genos yang seharusnya dari dulu mengamuk karena insiden Mat Saibok, tapi dia berhasil menahan diri sampai sejauh ini. Itu semua karena perbuatan dari Saitama. Bahkan, Dr. Kuseno juga mengungkapkan jika alasan mengapa Genos tidak kehilangan kemanusiaannya meskipun dalam pertempuran setiap hari, itu karena sebagian pengaruh dari Saitama. Padahal selama ini tuh Dr. Kuseno pengen kalau Genos ini menjadi tidak terkendali akibat dendam miliknya yang sangatlah besar. Dan karena kegagalan itulah, Dr. Kuseno merencanakan untuk memalsukan kematiannya agar Genos akhirnya meluapkan dendamnya. Jadi bisa dibilang, rencana Dr. Kuseno bisa meleset sedikit, itu karena pengaruh dari Saitama yang membuat Genos bisa tetap terus waras. Pada lain kesempatan juga, saat Genos mendapatkan informasi yang sangatlah berharga, yaitu siapa dalang dari robot yang menghancurkan kota dan keluarganya dari Drive Neck, dia ingin berkonsultasi dulu kepada dua orang yang dia percayai sepenuh hati, yaitu Saitama dan juga Dr. Kuseno.
Pada titik ini, Genos sudah menganggap Saitama itu sebagai penyelamat dan setara dengan Dr. Kuseno dalam posisi kedudukan orang yang dia percayai. Bahkan pada saat insiden meteor, Saitama pernah dianggap penjahat oleh warga dengan alasan sudah menghancurkan kota Z karena meteor yang dia hancurkan. Karena hal itu, Saitama dihina dan dicemoohkan di depan publik. Tapi pada saat itu, Genos berkata kepada Saitama dengan serius, "Meski orang-orang tidak menyukaimu, aku akan tetap mengikutimu." Ini membuktikan kesetiaan dan kepercayaan Genos kepada Saitama tidak bisa diremehkan. Bahkan, rasa hormat Genos kepada pahlawan lainnya tidak setinggi Saitama. King yang dijuluki sebagai manusia terkuat atau Silver Fang yang menduduki kelas S atas hanya dianggap sebagai pahlawan biasa. Dan yang lebih gila lagi, Genos berani menghina Tatsumaki karena disuruh oleh Saitama setelah selesainya pertempuran melawan Lord Boros. Yah, memang begitu banyak momen atau kenangan yang membuat mereka layak disebut sebagai keluarga. Tapi, walaupun begitu, pernah ada adegan ketika Genos hampir meragukan Saitama dan menganggap kalau Saitama penyebab kematian dari Dr. Kuseno. Jadi, pada saat Genos menyerang lab milik Dr. Bopoi karena rasa amarah dari kematian Dr. Kuseno, dia tidak sengaja menemukan mayat dari Lord Boros dan menganggap kalau mayat dari Lord Boros ini akan dijadikan senjata yang akan membahayakan umat manusia. Dan karena itulah Genos bingung kenapa selama ini sudah membiarkan Dr. Bopoi begitu aja tanpa pengawasan sampai sekarang. Padahal dia tahu kalau Dr. Bopoi ini jahat. Dan Genos pun bertanya-tanya kira-kira apa hal yang sudah mengaburkan penilaiannya selama ini. Dan pada saat itulah dia teringat dengan sosok Saitama yang hanya main-main dengan kelakuan konyolnya. Tapi Genos sadar dan langsung memukul dirinya dengan sangat keras hingga sampai mengeluarkan asap. Dan kemudian menarik pikiran itu dengan cepat karena sudah meragukan Saitama Sensei. Nah, mayat dari Lord Boros juga sudah dibahas di video short Mimin. Dan kalau kalian penasaran dan ingin detail lebih lanjut, silahkan tonton video shortnya. Kepercayaan kepada kekuatan Saitama. Sudah tidak diragukan lagi kalau Genos ini sangat mempercayai kekuatan Saitama yang sangatlah kuat dan menganggapnya tidak tertandingi bahkan oleh pahlawan kelas S peringkat 1 Blaze. Genos pernah berkata kepada Blaze secara langsung, jika ada suatu masalah yang menimpanya, silahkan katakan saja langsung kepada Saitama Sensei kapanpun. Hal ini membuktikan kalau Genos ini menganggap kalau pahlawan kelas S peringkat 1 masih ada di bawah dari Saitama. Karena hal itulah Genos paham walaupun dia sangat mengejar kekuatan, dia tidak bisa membayangkan mencapai tingkat kekuatan dari senseinya. Dan hal yang lebih menarik lagi adalah pada saat di rapat markas Asosiasi Pahlawan pada chapter 173 yang didatangi oleh beberapa pahlawan kelas S, Shichih menceritakan tentang Blaze yang selama 20 tahun terus bertarung melawan sosok God. Dan saat melawan Elder Centipede 2 tahun lalu, Blaze mendapatkan kontak langsung dengan sosok God, bahkan sampai membuatnya berdarah. Tapi pada saat itu Genos malah berkata, kalau saja ada Saitama Sensei alias botak berjubah, bisa saja langsung menyelesaikan masalah ini. Tapi Shichih membantah alasan kenapa Blaze bisa bertarung dengan God itu karena dia memiliki kekuatan yang bisa memanipulasi ruang dan waktu dan pahlawan lain tidak akan bisa melakukan hal semacam itu. Dan tanpa basa-basi, Genos pun langsung menceritakan tentang senseinya yang bisa kembali ke masa lalu yang sudah pasti berhubungan dengan ruang dan waktu. Jadi dengan kata lain, Saitama ini pasti bisa melawan sosok God karena kekuatan manipulasi ruang dan waktunya. Kepedulian besar Saitama kepada Genos. Walaupun pada awalnya Saitama ini sangat tidak setuju dengan Genos yang menjadi murid, namun seiring waktu berjalan, Saitama akhirnya menerima Genos apa adanya, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Hal ini terbukti dari banyaknya adegan yang terlihat ketika Saitama peduli dengan Genos. Salah satunya adalah ketika pertempuran di markas Asosiasi Monster. Nah, pada saat itu Saitama kan berkeliling di markas Asosiasi Monster cukup lama dan terjebak di bawah reruntuhan. Sebelum kemudian dibantu Blaze ke permukaan menggunakan teleportasi. Dan pada saat akhirnya keluar setelah terjebak, hal pertama yang Saitama lakukan adalah langsung berlari menuju Genos. Padahal saat itu ada Garou tepat di hadapannya. Garou diabaikan oleh Saitama seakan-akan gak ada siapa-siapa di situ. Jelas, Garou juga merasa keheranan karena tiba-tiba ada anomali botak yang seperti ingin menyerangnya, tapi kemudian malah melewatinya. Saitama di sini terlihat khawatir karena lagi-lagi Genos rusak dengan parah
Bahkan pada saat itu Saitama bertanya kepada Genos apakah dia yang merusakmu sambil menunjuk kepada Garou. Bahkan pada momen ini ada adegan Wellsom yang dimana King pada saat itu memberitahu kepada Saitama jika Genos sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tatsumaki dan itu sungguh luar biasa. Dan karena hal itulah Saitama pun memuji Genos dengan bilang, "Kau benar-benar sudah berusaha Genos, nice fight." Kemudian Genos pun bertanya, "Sensei, saat waktunya tiba bagiku untuk meledakkan diri, aku tidak bisa lagi melakukannya. Apakah aku sungguh bisa menyebut diriku sudah bertambah kuat?" Saitama pun pada awalnya bingung, tapi dia pun berkata, "Aku tidak begitu paham, tapi kau akhirnya tidak meledakkan diri kan?" Yang kemudian meletakkan tangannya kepada inti kor Genos dan berkata, "Itu artinya bagian dirimu yang di sini juga bertambah kuat, bukan?" Mendengar itu, Genos pun tersenyum dengan bilang, "Sensei, semua ini berkat dirimu dan Dr. Kuseno." Melihat hal itu, Saitama pun ikut tersenyum dan bilang, "Aku kan tidak melakukan apapun." Patah hati dan penyesalan Saitama. Nah, setelah kita melihat betapa dekatnya hubungan mereka berdua, yang dimana Genos sangat peduli dengan Saitama, begitupun Saitama yang sangat peduli dengan Genos, hingga momen menyedihkan ini pun terjadi, yaitu kematian Genos tepat di depan mata Saitama. Jelas, kematian Genos ini meninggalkan luka mendalam bagi Saitama. Di sebuah garis waktu yang berbeda, Saitama pernah melawan Cosmic Garou dan pada saat awal-awal pertarungan mereka, Saitama masih menganggap dengan cukup santai tanpa rasa amarah. Tapi ada momen ketika Saitama terlempar entah kemana akibat Gamma Ray Bars yang dikeluarkan dari Garou. Ini bikin Cosmic Garou bisa lepas dan mendekati para pahlawan lainnya. Well, pada saat itulah momen yang menyedihkan bagi Saitama pun datang. Genos pun akhirnya terbunuh oleh Garou dengan cara ditusuk dan diambil inti kornya. Saitama pun datang ke tempat kejadian hanya untuk melihat tubuh Genos yang sudah tidak bernyawa lagi. Ekspresi wajah Saitama pertama kalinya sangat datar dan begitu mematikan melihat Genos yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan ketika Garou melemparkan inti kor milik muridnya, Saitama pun menangkapnya dan hanya bisa meratapi inti kor alias nyawa dari Genos itu yang sudah terlepas dari tubuhnya. Saitama pun memasang ekspresi yang begitu datar sambil mengingat tentang masa lalu yang dimana Genos pernah berkata kepada Saitama, jika senseinya sangat hebat karena bisa datang tepat waktu dan kurasa memang begitulah seorang pahlawan. Saitama pun membantah kalau aku juga kadang datang terlambat, lalu mempertanyakan kepada diri sendiri apakah aku sungguh memiliki intuisi seorang pahlawan. Hal ini pun menjadi momen penyesalan bagi Saitama. Karena kedatangan dia yang terlambat, Genos pun akhirnya mati tepat di depan matanya. Dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan atas kematian muridnya, Saitama pun akhirnya menanggapi Garou dengan serius. Lalu tanpa basa-basi, langsung melancarkan sebuah serius pan dengan amarah yang sangatlah besar. Bahkan karena pukulan mereka berdua yang berbenturan membuat bumi hampir hancur jika Blaze tidak menteleportasikannya keluar angkasa. Di sepanjang pertarungan Saitama melawan Cosmic Garou di satelit Io, ekspresi Saitama datar tapi dipenuhi amarah. Saking tidak respectnya dengan Cosmic Garou, Saitama pun hanya menggunakan satu tangan untuk melawannya sambil memegang erat inti kor milik Genos menggunakan tangan kirinya, menghargainya sebagai kenang-kenangan terakhir dari muridnya. Nah, meskipun kita semua tahu kalau Cosmic Garou ini lebih kuat dari Lord Boros, tapi beda dengan Lord Boros yang dimana Saitama menggunakan kedua tangannya ketika bertarung. Itu karena rasa respectnya kepada Lord Boros. Ini beda dengan Cosmic Garou yang dimana Saitama sudah kehilangan rasa hormatnya. Bahkan jika bukan karena Tareo yang meminta kepada Saitama untuk menghentikan Garou tanpa membunuhnya dan beberapa alasan lain, mungkin Saitama sudah membunuh Garou pada saat itu juga. Dan akhirnya setelah Saitama kembali ke masa lalu dan memberikan Genos sebuah core yang berasal dari masa depan, pada saat itulah Genos mendapatkan semua ingatan tentang pertarungan Saitama melawan Cosmic Garou. Dan pada saat ini sekali lagi Genos berkata kepada Saitama jika senseinya datang di saat terakhir dan menyelamatkan semua orang, itu baru namanya seorang pahlawan. Kemudian Saitama pun membantah lagi kalau aku itu biasanya datang tidak tepat waktu. Dan Genos membantah, kali ini kau sudah datang tepat waktu sensei, dan itulah momen yang sangat menyedihkan bagi Saitama. Bahkan pada saat chapter ketika Genos terbunuh rilis, Mimin merinding dan excited parah karena chapter yang begitu epic ini. Ini juga momen pertama kalinya Saitama sangat marah tanpa unsur komedi.
Nah, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like ataupun komen, karena ya cukup menyulitkan juga harus lompat-lompat chapter atau mencari momen dari seluruh cerita One Punch Man agar menemukan adegan yang pas untuk memperkuat narasi di video ini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada RZ atas 50 ribunya, dan karena dukungan dari kalian juga, konten ini bisa lebih cepat upload, karena ada rasa motivasi untuk tidak menyia-nyiakan dukungan dari kalian. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.